Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai hai hai. Jumpa kembali dalam mata kuliah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Sebelumnya, kita perkenalan dulu dari anggota kelompok 11, ada 3 orang. Yang pertama yaitu Khofifah, NPM 20125113. Yang kedua yaitu Maulida, NPM 20125121. Dan yang ketiga yaitu Nurjana, NPM 20125172. Mata kuliah pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus ini dibimbing oleh seorang ibu dosen cantik yang bernama Ibu Husnul Hatimah, MPD. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memasuki pembahasan materi mengenai gangguan spektrum autisme dan Down syndrome, sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu peta konsep pembahasan materi yang akan kelompok 11 sampaikan. Jadi di sini kami memiliki 5 pembahasan materi. Yang pertama mengenai definisi gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Jadi nanti kita akan membahas apa itu definisi gangguan spektrum autisme dan apa itu definisi gangguan Down syndrome. Kemudian yang kedua mengenai klasifikasi gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Jadi nanti kita juga akan membahas mengenai klasifikasi gangguan spektrum autisme itu apa aja dan klasifikasi Down syndrome itu apa aja sih? Kemudian yang ketiga yaitu etiologi gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Jadi kita juga akan membahas mengenai etiologinya, apa aja etiologi gangguan spektrum autisme dan apa aja sih etiologi gangguan Down syndrome. Kemudian yang keempat yaitu mengenai ciri gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Jadi ciri-ciri gangguan spektrum autisme apa aja dan ciri-ciri gangguan Down syndrome itu apa aja akan kita bahas juga hari ini. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, yaitu mengenai program pendidikan dan strategi pendidikan bagi seseorang yang menderita autisme dan Down syndrome. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Autisme ini sendiri merupakan salah satu bentuk gangguan tumbuh kembang yang berupa sekumpulan gejala ya, akibat adanya kelainan syaraf-syaraf tertentu yang menyebabkan fungsi otak itu tidak bekerja secara normal, yang akibatnya mempengaruhi tumbuh kembang pada beberapa aspek, di antaranya yaitu aspek komunikasi, kemudian juga kemampuan berinteraksi sosial, gerakan motorik baik yang kasar maupun yang halus. Autisme ini pula dapat diartikan sebagai gangguan pervasif yang mencakup gangguan dalam bidang interaksi sosial, adanya gangguan pola pikiran, perilaku, minat, kegiatan yang terbatas dan berulang, dan kelemahan dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Autisme ini dapat disimpulkan sebagai gangguan perkembangan yang mana gangguan ini melibatkan berbagai perilaku bermasalah, termasuk diantaranya masalah dalam berkomunikasi, masalah persepsi, masalah motorik, dan perkembangan sosial. Kemudian mengenai pembahasan Down syndrome, yang mana ya Down syndrome ini ialah suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental pada anak yang disebabkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Down syndrome adalah anak yang memiliki kelebihan kromosom sehingga intelektual di bawah rata-rata dan memiliki kelainan fisik, yang mana kelainan fisik ini sangat jelas dan pada setiap anak Down syndrome hampir memiliki wajah yang serupa. Perkembangan pada anak Down syndrome ini ya memiliki tahapan yang agak lama sehingga diperlukan suatu terapi khusus yang mana
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian anak yang menderita Down syndrome, serta peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal ini. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai klasifikasi gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Yang pertama mengenai klasifikasi gangguan spektrum autisme, ini dapat diklasifikasikan ya atau dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yang mana berdasarkan gejalanya ini sering terjadi dan dapat disimpulkan setelah anak didiagnosa menderita autisme. Yang pertama yaitu adanya autisme ringan. Pada kondisi ini ya, anak autisme itu masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Kemudian ada tingkatan kedua yaitu autisme sedang. Dalam tingkatan ini anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Kemudian tingkatan ketiga yaitu autisme berat, yang mana anak yang menderita autisme berat berada pada kategori yang menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali, yang mana biasanya ya anak ini memukul-mukul kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Kemudian mengenai klasifikasi Down syndrome berdasarkan kelainan struktur dan jumlah kromosom ya, terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu trisomi 21 klasik, yang artinya ya bentuk kelainan yang paling sering terjadi pada penderita sindrom, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Kemudian yang kedua yaitu translokasi. Jadi translokasi ini adalah suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada di saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom yang lainnya. Kemudian jenis yang ketiga yaitu mosaik, yang mana mosaik ini adalah bentuk kelainan yang paling jarang terjadi ya pada anak Down syndrome, di mana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21 yang menjadi trisomi 21. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai etiologi gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Etiologi atau penyebab ya. Yang pertama mengenai etiologi gangguan spektrum autisme. Jadi, autisme ini tidak disebabkan oleh masalah psikologis atau emosi seorang anak, tetapi autisme ini adalah gangguan spektrum. Berarti penyandangnya tidak hanya memiliki gejala-gejala yang berbeda, tetapi intensitasnya juga beragam. Seorang anak yang mungkin saja dapat berbicara, tidak dapat berbicara sama sekali. Anak lain mungkin dapat menggunakan 1 atau 2 kata sekali bicara, sementara anak lainnya lagi mungkin anak normal saat ia berbicara, kecuali bentuk bicaranya yang monoton atau itu aja yang dibicarakan. Secara historis atau sejarahnya, para ahli dan peneliti dalam bidang autisme mengalami kesulitan dalam menentukan seseorang sebagai penyandang autisme atau tidak. Ini karena pada awalnya diagnosa disandarkan pada ada atau tidaknya gejala. Namun saat ini para ahli setuju bahwasanya autisme itu merupakan sebuah kontinum. Artinya gejala-gejala autisme itu dapat dilihat apabila seorang anak memiliki kelemahan di 3 domain tertentu, yaitu dari aspek sosial, aspek komunikasi, serta aspek tingkah laku yang berulang yang ia lakukan. Kemudian mengenai etiologi ya atau penyebab Down syndrome ya, hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab Down syndrome ini. Namun diketahui bahwasannya kegagalan dalam pembelahan sel inti yang terjadi pada saat pembuahan dapat menjadi salah satu penyebab yang sering dikemukakan, dan penyebab ini tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan ibu selama kehamilan. Karena Down syndrome sendiri terjadi karena kelainan susunan kromosom ke-21 dari 23 kromosom manusia, yang mana pada manusia normal 23 kromosom tersebut berpasang-pasangan sehingga
jumlahnya adalah 46 kromosom. Pada penderita Down syndrome, kromosom 21 tersebut berjumlah 3 atau disebut sebagai trisomi, sehingga total kromosom yang pada anak Down syndrome adalah berjumlah 47, artinya lebih satu kromosom di antara anak yang normal. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai ciri gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Pertama yaitu mengenai ciri gangguan autisme. Jadi karakteristik anak dengan autisme ini berbeda-beda, tergantung tingkat keparahan dan kombinasi gejala yang berupa gangguan-gangguan antara lain yaitu gangguan pada kognitif. Artinya anak ini dalam bidang kognitif masih memiliki ingatan yang cukup baik, namun kurang memiliki fantasi atau imajinasi, sehingga memiliki sifat ketidaktertarikan yang kompleks baik kepada orang, karakter khayalan, binatang, maupun peran orang dewasa yang berperan besar di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu gangguan keterampilan sosial, yang mana merupakan keterampilan yang berkaitan dengan hubungan atau interaksi antara individu dengan yang erat hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Kemudian selanjutnya mengenai gangguan komunikasi, yang mana pada penderita autisme ini memiliki keterampilan komunikasi yang berbeda. Beberapa bisa berbicara dengan baik, kemudian ada yang tidak dapat berbicara sama sekali atau hanya berbicara sangat sedikit. Kemudian terdapat gangguan persepsi sensori, artinya perkembangan motorik terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar ini adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot besar. Sedangkan motorik halus adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu yang dilakukan oleh otot-otot kecil. Kemudian ada gangguan perilaku dan perasaan. Jadi gangguan perilaku dan perasaan pada anak autisme ini ditandai dengan perilaku yang berlebihan, perilaku yang sangat kurang seperti impulsif, kemudian ada repetitif, dan pada waktu tertentu dia akan merasa terkesan dan melakukan hal-hal yang monoton, diakibatkan karena adanya pola kelekatan terhadap benda-benda tertentu. Kemudian yang kedua yaitu ciri-ciri anak yang menderita Down syndrome. Gejala yang muncul akibat Down syndrome ini dapat bervariasi mulai dari yang tidak nampak sama sekali, nampak minimal, sampai muncul tanda yang khas. Yang pertama yaitu penderita dengan tanda khas yang sangat mudah dikenali, yaitu dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari normal atau mikrocephaly dengan bagiannya anterior posterior kepala mendatar. Kemudian yang kedua terdapat sifat pada kepala, muka, dan leher. Yang ketiga adanya manifestasi mulut. Kemudian yang keempat manifestasi kulit. Yang kelima tanda klinis pada bagian tubuh lainnya yang berupa tangan yang pendek, termasuk ruas-ruas jarinya serta jarak antara jari. Yang pertama dengan jari kedua baik pada tangan maupun kaki itu melebar, juga termasuk ciri anak yang menderita Down syndrome. Kemudian juga ada pada sistem pencernaan yang dapat ditemui kelainan berupa sumbatan pada esofagus atau duodenum, yang mana saluran esofagus ini tidak terbuka ataupun tiada saluran sama sekali di bagian tertentunya esofagus. Kemudian juga terdapat sifat pada tangan dan lengan. Juga ada yang menderita Down syndrome ini mungkin mengalami masalah hipotiroidisme, yaitu kurang hormon tiroid. Kemudian juga terdapat masalah perkembangan belajar dalam anak yang menderita Down syndrome. Juga terdapat gangguan tiroid, yang mana ini termasuk gangguan pendengaran akibat infeksi telinga berulang dan otitis serosa usia 30
tahun yang menderita demensia atau hilang ingatan, penurunan kecerdasan, dan perubahan kepribadian. Karakteristik anak Down syndrome ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama karakteristik anak Down syndrome yang ringan, kemudian yang kedua karakteristik anak Down syndrome yang sedang, dan yang ketiga karakteristik anak Down syndrome yang berat dan sangat berat. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yang terakhir ya, yaitu mengenai program pendidikan dan strategi pendidikan bagi seorang dengan autisme dan Down syndrome. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama di sini adalah program pendidikan dan strategi pendidikan bagi seorang dengan gangguan spektrum autisme. Jadi ada beberapa program layanan pendidikan ya bagi anak autistik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di antaranya adanya kelas transisi, yang mana kelas ini diperuntukkan bagi anak autistik yang telah diterapi sehingga memerlukan layanan khusus, termasuk anak autistik yang telah diterapi secara terpadu atau terstruktur. Kemudian juga terdapat program pendidikan inklusi, yang mana program pendidikan ini dilaksanakan oleh sekolah reguler yang sudah siap memberikan layanan bagi anak autistik. Untuk dapat membuka program sekolah ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian juga terdapat program pendidikan terpadu, yang mana program pendidikan terpadu ini dilaksanakan di sekolah reguler. Dalam kasus atau waktu tertentu, anak-anak autistik ini dilayani di kelas khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlakukan. Sehingga keberadaan anak autistik di kelas khusus bisa sebagian waktu atau sepanjang hari, tergantung kemampuan anak. Kemudian juga terdapat sekolah khusus autisme. Jadi sekolah khusus autisme ini diperuntukkan khusus bagi anak autistik, terutama yang tidak memungkinkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Karena anak di sekolah ini sangat sulit untuk dapat berkonsentrasi dengan adanya interaksi serta adanya distraksi sekeliling mereka. Jadi pendidikan di sekolah ini difokuskan pada program fungsional seperti bina diri, bakat, dan minat yang sesuai dengan potensi anak yang menderita autisme. Kemudian juga ada program sekolah di rumah, yang mana program ini diperuntukkan bagi anak autistik yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus karena keterbatasannya. Kemudian juga terdapat panti atau geria rehabilitasi autisme. Jadi anak autistik yang kemampuannya sangat rendah ya, gangguannya sangat parah, juga dapat mengikuti program pendidikan di panti atau geria rehabilitas autistik. Kemudian yang kedua mengenai program pendidikan dan strategi pendidikan bagi seorang dengan Down syndrome. Jadi ya pemberian pembelajaran anak Down syndrome dengan anak biasa itu sama, antara yang diberikan oleh guru dengan yang diberikan oleh orang tua anak ini sendiri. Anak Down syndrome ini merupakan anak yang mengalami keterbelakangan mental yang disebabkan penyimpangan jumlah kromosom, sehingga cara belajarnya itu antara lainnya pertama yaitu cara belajar anak Down syndrome adalah secara individual, artinya disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan perkembangan yang dimiliki oleh masing-masing anak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suharmini, yang menyatakan bahwa anak yang tergolong retardasi mental ringan yaitu anak yang kapasitas belajarnya tergolong mampu didik. Kemudian yang kedua, cara belajar anak Down syndrome yaitu tergolong mampu latih. Artinya anak ini dapat diajarkan cara merawat diri dan cara melaksanakan tugas-tugas sederhana dengan bimbingan, maupun itu bimbingan di rumah oleh anggota keluarga yang sangat menentukan konsekuensi atau kesuksesan anak ya, terutama dalam keterampilan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu pada anak Down syndrome berat yang tergolong mampu latih, artinya cara belajarnya ini
diajarkan keterampilan merawat diri dan berkomunikasi. Sedangkan untuk anak Down syndrome yang sangat berat, cara belajarnya hanya sekedar merawat dirinya saja. Di sini Smith menjelaskan bahwasanya anak yang mengalami keterbelakangan mental mungkin mengalami kesulitan yang besar dalam mempelajari materi yang abstrak. Peran orang tua dalam membelajarkan anak Down syndrome ini sangat penting ya, karena meliputi beberapa aspek diantaranya home training, kemudian artinya itu kerjasama antara guru dan orang tua. Jadi orang tua di sini memperlihatkan langsung perkembangan anaknya sepanjang hari. Dalam situasi ini juga guru yang datang ke rumah dapat bekerja sama dengan kedua orang tua dan anak Down syndrome sehingga dapat melakukan observasi atau penelitian terhadap anak Down syndrome ini untuk dapat melihat interaksi antara orang tua dan anak tersebut. Telah selesai pembahasan materi hari ini mengenai gangguan spektrum autisme dan Down syndrome. Semoga materi yang kami sampaikan dari kelompok 11 ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat, sehingga ketika menjadi guru, ketika kita menghadapi anak yang menderita baik itu autisme maupun Down syndrome, kita mengetahui dasar-dasarnya. Bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara menyikapi anak tersebut. Sekiranya ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampai jumpa di lain materi. Terima kasih. Bye.